Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Apa itu standarisasi jaringan? Standarisasi ialah penentuan ukuran yang harus diikuti dalam satu golongan. Sedangkan standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan berkomunikasi dapat terjalin dengan baik pula. OSI dan TCP atau IP. Open System Interconnection atau OSI dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan badan standarisasi internasional ISO. Perkembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antar berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli, agar berbagai vendor dapat berkomunikasi. Sedangkan TCP atau IP dikembangkan oleh DoD US pada tahun 1970-an. Kenyataannya, model teknologi TCP atau IP ini ternyata lebih populer digunakan di pasar ketimbang model yang dikembangkan oleh OSI. Model TCP atau IP yang pertama aplikasi layer, transport layer, internet layer, network access layer. Sedangkan OSI model application layer, presentation layer, session layer, transportasi layer, data link, network layer, dan physical layer. Selanjutnya, contoh dari internet media TCP IP. Berikut gambarnya. Perbedaan antara TCP atau IP dengan OSI. TCP mengacu pada Transmission Control Protocol, sedangkan OSI mengacu pada interkoneksi sistem terbuka. TCP IP lebih andal, OSI kurang andal. Lapisan jaringan model TCP atau IP hanya menyediakan layanan tanpa koneksi. Sedangkan di OSI, koneksi kurang dan berpotensi koneksi keduanya disediakan oleh lapisan jaringan dalam OSI. Selanjutnya, TCP/IP digunakan dalam sehari-hari untuk mengakses internet dan protokol spesifik. Sedangkan OSI kurang populer dan protokol independen. Berikut adalah layer model dari OSI dan TCP. TCP, Transmission Control Protocol, memungkinkan tiap-tiap komputer untuk saling berhubungan, entah mengirim atau menerima data. TCP berorientasi pada sambungan. TCP bekerja dengan cara mengirimkan data secara berurutan. TCP memiliki sistem yang unik, memungkinkan pesan sampai secara utuh meskipun di tengah-tengah hubungan server terputus. Berikut adalah gambar yang menunjukkan perbedaan antara TCP dan UDP. UDP, User Datagram Protocol. UDP digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas transfer data dengan sangat cepat. Pesan-pesan yang ingin ditransfer oleh protokol ini bisa ditransfer begitu saja tanpa perlu pertimbangan hubungan konektor antar host. UDP bekerja secara tidak berurutan, sehingga file yang dikirim secara bersamaan tidak bisa diprediksi kapan yang sampai pertama kali. Data yang dikirim tidak bisa dipastikan sudah terkirim dengan utuh atau tidak. TCP dan UDP. TCP jauh lebih mudah untuk dioperasikan karena memiliki karakter unik yang mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna saat berencana mengirim data. Berorientasi pada komunikasi dengan memperhatikan lawan bicara. Apabila file error, terdapat pemberitahuan balik, email, file sharing, dan download.
UDP. Sewaktu data yang ditransfer tidak terkirim semuanya, pengguna harus mencari sendiri di mana kekeliruannya. Tidak memperhatikan lawan bicara. Tidak ada pemberitahuan apabila file rusak. Contohnya video streaming, voice streaming. Berikut adalah gambar rekayasa perbedaan antara UDP dan TCP. Network Protocol, Serial Line Internet Protocol atau yang disingkat dengan SLIP, merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP merupakan protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Selanjutnya ada HTTP, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. Selanjutnya ada Telnet, protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Selanjutnya ada File Transfer Protocol atau FTP, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Selanjutnya ada LDAP, selanjutnya ada SSL, selanjutnya ada SNMP. Selanjutnya ada SSH, POP3, IMAP, ICMP, Point-to-Point Protocol, DNS, HTTPS. Port. Dalam protokol jaringan TCP atau IP, sebuah port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat dikenali dengan angka 16 bit atau 2 bit yang disebut dengan port number. Well-known port atau reserved port, range 0 hingga 1023. Well-known port masih belum diterapkan dan masih direservasikan untuk digunakan oleh layanan yang bakal ada pada masa depan. Merupakan port standar atau port umum yang sudah diterapkan oleh IANA. Hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Registered port range 1024 sampai 49151. Port-port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh users account biasa. Sekian penjelasan standarisasi jaringan dari saya. Terima kasih.